Kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas 8 fakta penembakan 18 anggota OPM oleh TNI di Intan Jaya, Papua Tengah. Seperti apa informasinya? Sebelum kita lanjut video ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Ketegangan bersenjata kembali terjadi di Papua. Kali ini, TNI menindak tegas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menghalangi pelayanan publik ke masyarakat. Insiden ini terjadi pada Rabu dini hari, 14 Mei 2025 di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Tujuan awal kehadiran TNI adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi kepada warga di beberapa kampung. Namun situasi berubah saat aparat dihadang oleh kelompok bersenjata. TNI pun melakukan operasi penindakan yang diklaim terukur dan profesional. Berikut fakta-faktanya. Yang pertama, 18 anggota OPM ditembak mati. TNI menyebutkan bahwa operasi ini menewaskan sejumlah anggota kelompok bersenjata. Informasi ini diperoleh dari laporan resmi Satuan Tugas di lapangan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas. Sejumlah tersebut menunjukkan skala besar dalam kontak senjata yang terjadi. Operasi ini kemudian berlanjut dengan sterilisasi beberapa kampung dari aktivitas OPM. Yang kedua, insiden terjadi saat TNI ingin layani warga. Ketegangan TNI ke distrik Sugapa awalnya untuk misi kemanusiaan. Mereka berencana memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga. Beberapa kampung tujuan antara lain Titigi, Ndugu Siga, Jain Dapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 4 WIB. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di kampung Titigi, Ndugu Siga, Jain Dapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, niat tersebut tidak diterima baik oleh kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Mereka justru menghalangi dan memanipulasi kehadiran TNI. Yang ketiga, OPM gunakan warga sebagai tameng hidup. TNI menyatakan bahwa kelompok OPM menggunakan taktik manipulatif yang berisiko tinggi bagi warga. Mereka disebut menjadikan masyarakat sipil sebagai pelindung agar aparat tidak menyerang. Tak hanya itu, kelompok ini juga menyebarkan informasi yang memutarbalikkan fakta, di mana kedatangan TNI justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat. Strategi ini justru membahayakan keselamatan warga sipil sendiri. Kondisi itulah yang mendorong TNI mengambil langkah tegas. Yang keempat, operasi dipimpin Komando Operasi TNI Habema. Operasi penindakan dilakukan oleh pasukan gabungan TNI. Mereka berada di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema. Langkah ini dilakukan demi menanggulangi ancaman kelompok bersenjata yang telah menimbulkan ketegangan. Pasukan gabungan TNI yang di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema kemudian melakukan penindakan terhadap kelompok OPM. TNI pun berhasil mengamankan situasi di distrik Sugapa. Setelah kontak senjata, aparat berhasil menguasai situasi. Mereka juga mengamankan beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai OPM. Yang kelima, wilayah Sugapa Lama dan Bambu Kuning disterilkan. Pembersihan wilayah dilakukan sejak dini hari. Fokus utamanya adalah dua kampung yang selama ini diduga menjadi basis aktivitas OPM. Operasi ini diklaim berlangsung profesional dan sesuai prosedur, di mana operasi yang dilakukan secara terukur dan profesional. Sejak dini hari pada Selasa, TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Walker. Tiga nama yang disebut merupakan tokoh penting dalam struktur kelompok bersenjata di wilayah itu. Dengan pembersihan ini, TNI berharap bisa mengurangi eskalasi kekerasan. Fakta yang keenam, barang bukti berupa senjata, amunisi, dan bendera OPM.
Dalam operasi tersebut, aparat tidak hanya menghalau ancaman, mereka juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas bersenjata. Temuan ini termasuk senjata api, panah, hingga simbol separatisme. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi sebagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora serta alat komunikasi. Barang-barang tersebut memperkuat dugaan bahwa kampung tersebut telah menjadi markas OPM. Keberadaan senjata dan bendera menjadi bukti aktivitas separatis yang terorganisasi. Misi utama, pulihkan rasa aman. Fakta yang ketujuh, pihak TNI menegaskan bahwa misi utama mereka bukan semata operasi militer, tapi menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Operasi ini juga untuk memastikan layanan publik tidak lagi terganggu. Kops HBMA juga menyampaikan bahwa tidak ada korban dari pihak TNI. Langkah mengamankan masih terus dilakukan untuk mencegah kejadian susulan. Stabilitas wilayah menjadi prioritas berikutnya. Yang kedelapan, di mana faktanya operasi ini untuk dukung pembangunan dan pelayanan. Dan Satgas menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa operasi tersebut mendukung pembangunan Papua, yang menyebut warga perlu layanan publik yang bebas dari intimidasi dan ancaman bersenjata. Dengan mengamankan wilayah-wilayah terstrategis, diharapkan aktivitas pemerintah bisa berjalan kembali. Sementara itu, dan Satgas Media Kops HBMA Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono mengatakan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Kondisi kondusif diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. TNI menegaskan agar tetap bersiaga bila diperlukan. Sekian, terima kasih dari Siap Update.